Bayangkan hidup di tempat di mana napas bisa berubah menjadi es, mobil tak boleh dimatikan, dan bulu mata membeku hanya dalam hitungan detik. Inilah kehidupan nyata di Oymyakon, desa berpenghuni terdingin di dunia yang menyimpan banyak kisah aneh, unik, dan hampir tak masuk akal. Apa saja rahasia, tradisi, dan fakta mengejutkan yang membuat desa ini beda dari tempat manapun di bumi? Jangan lewatkan pembahasannya hanya di Sarjana Populer. Dukung terus channel ini dengan like, komen, subscribe, dan bagikan videonya agar semakin banyak orang tahu betapa menakjubkannya dunia di sekitar kita. Di sudut terpencil Siberia Timur, jauh dari keramaian dunia modern, terdapat sebuah desa kecil bernama Oymyakon. Desa ini bukan hanya sekedar wilayah bersuhu dingin, tetapi juga memegang gelar sebagai desa berpenghuni terdingin di muka bumi. Di sini, alam tampak tak bersahabat, namun manusia mampu bertahan dengan cara hidup yang sangat unik dan luar biasa. Pada tahun 1933, Oymyakon mencatatkan suhu minus 71,2 derajat Celcius, suhu terendah yang pernah terjadi di wilayah berpenghuni. Pada titik ini, segala sesuatu membeku dalam hitungan detik. Logam menjadi rapuh, kulit terkena udara terbuka bisa membeku, dan napas manusia berubah menjadi kristal es. Penduduk lokal menyebut kondisi ini sebagai dingin yang menggigit jiwa, karena rasanya menembus sampai tulang. Musim dingin di Oymyakon dikenal memiliki siang yang sangat singkat. Bayangkan, matahari terkadang hanya muncul 2-3 jam, dan sisanya adalah kegelapan biru. Suasana desa tampak seperti film fantasi, tenang, sunyi, dan dipenuhi kabut es yang menggantung di udara. Kuatnya fisik dan mental anak-anak di Oymyakon sudah terlatih sejak kecil. Sekolah tetap buka meski suhu minus 50 derajat Celcius dan baru ditutup ketika turun di bawah minus 52 derajat Celcius. Di banyak negara, suhu minus 5 derajat Celcius saja sudah dianggap ekstrim. Tetapi bagi warga Oymyakon, minus 50 derajat Celcius adalah keseharian. Suhu dingin membuat warga tidak membutuhkan kulkas. Daging kuda, rusa, dan ikan cukup digantung di udara terbuka, dan suhu minus ekstrim akan membekukannya dalam sekejap. Persediaan makanan bisa awet berbulan-bulan hanya dengan suhu alam. Seluruh tanah Oymyakon adalah permafrost, yaitu tanah yang membeku permanen. Akibatnya, pondasi rumah harus dibuat di atas tiang khusus. Tanah tidak bisa digali tanpa dilelehkan. Pertanian hampir mustahil dilakukan. Warga harus mengandalkan daging sebagai sumber makanan utama. Ketika ada warga yang wafat, proses penguburan menjadi tantangan besar. Tanah begitu keras seperti beton es. Warga menyalakan api di atas tanah berkali-kali hingga mencair sedikit demi sedikit. Setelah itu, baru lubang kubur bisa digali. Prosesnya bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ketika ada warga yang wafat, proses penguburan menjadi tantangan besar. Tanah begitu keras seperti beton es. Warga menyalakan api di atas tanah berkali-kali hingga mencair sedikit demi sedikit. Setelah itu, baru lubang kubur bisa digali. Prosesnya bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Suhu terlalu dingin membuat pipa air membeku dengan cepat. Jika ada sedikit kebocoran saja, air berubah menjadi es dan membuat pipa retak. Karena itulah, beberapa rumah di Oymyakon masih menggunakan sistem tanpa pipa dan mengambil air dari sungai atau pusat distribusi. Toilet di luar rumah bukan karena tradisi, tetapi karena kondisi alam. Jika toilet diletakkan di dalam rumah, saluran pembuangan bisa membeku, menyebabkan kerusakan. Toilet kayu kecil yang terpisah dari rumah adalah pilihan paling aman dan mudah dirawat. Karena tanaman hampir tidak tumbuh, makanan warga didominasi,
daging kuda yakut, daging rusa, ikan buku mentah atau stroganina, lemak hewan. Tubuh mereka terbiasa mengolah banyak protein dan lemak untuk menghasilkan panas. Hampir tidak ada sayur dan buah segar kecuali yang diimpor dari kota jauh. Baterai ponsel modern tidak dirancang untuk suhu ekstrim. Di Oymyakon, smartphone bisa mati walau baterai penuh. Layarnya bisa retak karena kontras suhu, harus disimpan di dalam jaket tebal agar tetap hidup. Penduduk memakai sarung tangan khusus dengan kantong hangat untuk menyimpan perangkat elektronik. Saat suhu mencapai minus 50 derajat Celcius ke bawah, napas manusia mengeluarkan uap air yang langsung berubah menjadi kristal es kecil. Bulu hidung membeku, bulu mata mengkilap putih, dan wajah terasa seperti ditusuk jarum. Bagi penduduk lokal, ini adalah hal biasa. Bagi turis, ini pengalaman tak terlupakan. Jalan di Oymyakon sering tertutup salju tebal dan es keras. Truk besar dan mobil khusus salju menjadi kendaraan utama. Banyak orang lebih memilih kuda yakut atau snowmobile sebagai moda transportasi yang lebih aman. Musim dingin ekstrim membuat sinyal telekomunikasi tidak stabil. Beberapa area memiliki internet yang lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Warga lebih mengandalkan radio dan komunikasi langsung. Musim dingin ekstrim membuat sinyal telekomunikasi tidak stabil. Beberapa area memiliki internet yang lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Warga lebih mengandalkan radio dan komunikasi langsung. Kuda yakut adalah spesies lokal yang mampu bertahan pada suhu minus 60 derajat Celcius. Mereka memiliki bulu tebal seperti mantal, tubuh berlemak, nafsu makan besar. Mereka digunakan untuk transportasi dan sumber makanan. Eksperimen sederhana ini sering dilakukan wisatawan. Jika meludah, tetesan akan membeku sebelum menyentuh tanah. Fenomena ini menunjukkan betapa ekstrimnya suhu di sana. Meski berbahaya, banyak fotografer dunia datang untuk mengabadikan kabut es, rumah-rumah kayu yang tertutup es, lanskap putih tak berujung, cahaya matahari tipis di balik pegunungan. Fotografi di sini membutuhkan perlengkapan khusus agar kamera tidak mati. Di balik kerasnya alam, masyarakat Oymyakon justru sangat hangat. Mereka hidup dengan saling membantu, menjaga tradisi nenek moyang, dan selalu menyambut tamu dengan baik. Bagi mereka, kebersamaan adalah cara untuk bertahan hidup. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan tentang kehidupan ekstrim di desa Oymyakon tadi bisa menambah wawasan, membuka perspektif baru, dan tentu saja memberikan hiburan yang bermanfaat untuk Anda semua. Dari suhu yang menusuk hingga tradisi dan gaya hidup yang luar biasa unik, Oymyakon benar-benar menunjukkan betapa hebatnya manusia beradaptasi dengan alam yang keras. Jika Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Sarjana Populer dengan cara menekan tombol like, menulis pendapat Anda di kolom komentar, menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, bagikan ke teman atau media sosial Anda. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini agar terus menghadirkan konten menarik setiap hari. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Sarjana Populer.